Dzu Sakain ini istilah dari seseorang dari Ethiopia. Dan ulama hadis meletakkan ini bukan tanda-tanda hari kiamat, tapi termasuk rangkaian kejadian yang terjadi pada saat orang-orang sudah mulai menyembah berhala. Jadi tadi itu sebelum terjadi kiamat, orang-orang mulai menyembah berhala kembali sampai akhirnya Allah tiupkan sangkakala. Pada saat terjadi fase itu, ada satu orang dari Ethiopia yang datang menuju ke Mekah. Lalu dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Kata Nabi SAW, akan datang seseorang yang dzu sakain, maksudnya sak ini betis. Betisnya kecil sekali orang itu, saking kurusnya. Dan tidak ada lagi orang menyembah Allah pada saat itu. Orang tidak tahu lagi nilainya Ka'bah. Maka tidak ada lagi orang beriman, semua sudah diambil ruhnya dengan dimatikan tadi dengan angin itu. Maka tidak ada yang tahu nilainya, dia pun datang lalu dia mencabut-cabut. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah pada saat dia mencabut-cabut bantu Ka'bah itu dan akhirnya membuatnya rata dengan tanah. Gitu kan? Ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat memang sebelum ditiup sangkakala. Ini tambahan informasinya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini tanda-tanda kiamat semua yang pasti akan terjadi sampai nanti akan dibangkitkannya manusia, gitu kan? Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim nomor 2949 di halaman 89 kalau teman-teman yang pegang buku, la taqumus sa'a illa ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat ya sampai ya kecuali pada orang-orang yang jahat, kecuali pada orang-orang yang jahat. Ada beberapa dalil yang saya akan bacakan sebagai penutup dalam bahasan kita sebelum pindah ke dalil aklinya tentunya. Tadi sampai terakhir saya baca surah An-Naml ayat 82 dan akhirnya saya hubungkan dengan tanda-tanda hari kiamat di halaman 82. Sekarang saya bacakan juga Anbiya 96-97 sudah saya bacakan tadi, Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya bacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan tak kala putra Maryam Isa dijadikan alaihissalam perumpamaan. Jadi Nabi Isa AS diceritakan oleh Nabi SAW di Mekah, orang-orang Quraisy, kaum Muhammad bersorak-sorak karenanya. Jadi mengolok-olok dan mereka berkata, mana yang lebih baik? Tuhan-Tuhan kami ini yang kami sedang sembah patung-patung atau Isa yang sedang kau ceritakan hai Muhammad? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu, ganti kalian semua hai manusia. Di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun bisa juga saya ciptakan, kata Allah seperti itu. Dan sungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Tapi saksi bahasan dari panjang ayat ini adalah turunnya Isa merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Jadi menguatkan apa tadi yang kita sebutkan tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian surah Az-Zumar diangkat oleh beliau ayat 68 sampai 70 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Yang artinya dan ditiupkan sangkakala maka matilah siapa yang di langit, siapapun di langit dan siapapun di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama tafsir mengatakan yang tidak masuk dalam meninggal pada saat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakil dan Israfil peniup sangkakala. Kemudian termasuk pemikul arsy-Nya Allah yang 8 malaikat yang sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan masalah iman kepada malaikat. Kemudian juga
masuk dalamnya semua bidadari dan bidadara yang ada di surga, pelayan-pelayan di surga itu juga tidak masuk atau masuk dalam firman Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tapi semua manusia, semua jin, semua hewan, tumbuh-tumbuhan ini semua akan hancur. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Robnya dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakanlah bagi mereka disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.